Halo Lighters, what's up? Nggak kerasa udah bulan Mei di akhir lagi ya. Jadi udah mulai ada suasana-suasana libur. Atau kalian udah ngerasa libur terus kali ya? Enggak lah, gue yakin lo semua tetap kan belajar online dan ngerjain kerjaan online. And anyway, buat teman-teman yang kelas 9 atau kelas 12, congrats, lo akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Gue harap teman-teman yang kelas 9 atau 12 tetap excited, apapun kondisinya, tetap bersyukur karena sudah melewati satu jenjang sebelumnya. Oke, so excited karena di minggu terakhir ini di bulan Mei kita akan membahas sesuatu yang berbeda, yaitu tentang relationship. Dan kita memutuskan setiap minggu terakhir dalam setiap bulannya kita akan membahas tentang relationship. Maka dari itu setiap minggu terakhir kita akan sebutnya Lighters Relationship Talks. So ini akan membahas banyak tentang romance. Jadi akan cocok buat lu yang lagi single, buat lu mungkin yang sedang dalam dating, buat lu mungkin yang lagi complicated, yang lagi HTS, yang lagi PDKT, atau mungkin yang lu baru putus. Oh, so sad. Tapi gue yakin ini akan relate. Kita akan belajar sangat banyak sesuai dengan kebenaran. And kenapa sih kita pengen bahas tentang relationship ini? Karena pengertian yang benar tentang hal ini tuh penting banget, teman-teman. Penting banget, dasar yang benar, apa itu cinta, apa itu hubungan, itu penting banget untuk kita pelajari. Di masa-masa remaja atau youth seperti kita ini, seperti gue juga gitu ya, kita akan sangat banyak membahas tentang ketertarikan dengan lawan jenis. So di situ kita perlu pengertian yang benar. Dan di hari minggunya pada saat big group, ingat loh, minggu big group setiap jam 2 siang. Ayo, kita semua ikutan Zoom bareng-bareng. Kita ya live lah pokoknya. Walaupun online tapi kita live bareng bersama-sama gitu. Dan di big group nanti kita akan ada sesi Q&A juga tentang relationship ini. Oke? Gue yakin kita semua excited banget bahas tentang relationship. Dan di yang pertama ini kita akan membahas tentang transactional love. Di minggu pertama LRT ini. Sorry, minggu terakhir bulan Mei, tapi maksudnya bahan pertama LRT ini kita akan bahas transactional love. Bahas love seharusnya bisa relate untuk semua status ya. Bukan cuman ke lawan jenis sih. So gue berharap ini bisa relate ke semua. Jadi tolong perhatikan dengan baik tentang love ini, teman-teman. Dan kenapa pakai kata transaksional? Menarik banget, ini gue dapat banget sih tentang transaksional. Jadi transaksional itu dasarnya adalah transaksi. Dasar katanya itu transaksi. Oke? Transaksi itu apa sih? Transaksi itu persetujuan dalam jual beli antara dua belah pihak. Persetujuan jual beli antara dua belah pihak. Apa kaitannya antara transaksi dengan relationship? Nah, di sini gue mau kasih contoh nih. Contoh aja ya. Misal gue cowok single, terus gue lihat-lihat Instagram gitu kan, lihat Instagram. Nah, terus gue mulai tertarik nih sama, oh ini cewek, oh wow. Gue lihat lagi, oh cewek ini kok nggak ada foto bareng cowok ya? Kayaknya single. Gue beli lagi tuh, istilahnya anggap beli. Sebenarnya kan gue follow up kan, gue beli lagi nih, oh single, oke. Gue cek lagi nih ya, gue cek dia di mana ya? Hah? Di luar kota Bandung, di Surabaya misalnya. Nggak jadi ya, nggak mau beli, nggak jadi. Ganti lagi cewek misalnya, cari-cari lagi, gue lihat, oh ini nih, oke nih, nggak ada lagi dia foto sama cowok. Terus gue lihat follower, dia ada mutual friend dengan sama yang gue nih, sama following gue. Terus akhirnya gue minta teman kenalin. Pas gue minta teman kenalin, gue kenalan, ketemu deh, ngobrol. Setelah gue ngobrol, kalau gue cocok pasti gue lanjut kan. Anggap gue follow up lagi, gue beli lagi. Nyambung nih, maju. Tapi kalau gak nyambung mungkin, enggak deh, gue kayaknya gak cocok sama lo. Stop misalnya. Gak diomongin juga, cuman maksudnya mungkin gue akan langsung berhenti gitu kan. Nah setelah itu gue maju misalnya, anggap cocok nih ya. Maju lagi. Setelah maju akhirnya jadian. Setelah jadian pun terjadi tuh seperti itu. Apa yang dia lakukan, suka, akan gue membuat tindakan gue lebih oke sama dia. Begitu sebaliknya. Apa yang disebut dengan tindakan dia kurang gue suka, mungkin gue gak akan oke sama dia.
So pada dasarnya sifatnya tuh transaksional banget. Transaksional banget. Ketika ada perbuatan yang nggak bisa kita terima, kita pasti meronta. Misal waktu mulai pacaran nih ya, hangout, ada yang nggak cocok, nggak sesuai, kita pasti hati mulai meronta. Meronta, dan meronta. Mulai agak marah mungkin, ada yang nggak suka. Begitu juga sebaliknya. Ya. So, itu wajar dan gak salah. Jangan merasa tertuduh, jangan guilty, wajar. Kenapa? Karena pada simpulannya adalah gini, cinta manusia itu transaksional. Udah terima dengan hal ini. Gue sendiri pun sekarang udah menikah, tetap merasa kok bahwa cinta manusia itu transaksional banget. Kita nggak bisa mencintai tulus sepenuhnya. Pasti ada aja maunya, pasti ada aja nuntutnya. Buat teman-teman yang udah dating gitu ya, kayak gue juga misalnya udah punya berpasangan, udah lama, mungkin kita langsung mikir kan, begitu ada berpasangan gini, kamu nggak boleh follow IG ini, kamu nggak boleh liatin yang ini, kamu nggak boleh ngelakuin ini, kamu nggak boleh itu. Kita tuh seperti transaksi gitu. Lu lakuin ini, jangan. Gue nggak suka kalau lu gitu. Begitu sebaliknya, kalau gue ngelakuin ini dia nggak suka. Dan seterusnya. Ada banyak aspek yang akan terus dikerjakan. Apakah salah? Nggak ada yang salah. Tapi ingat, itu kenyataannya bahwa cinta manusia itu transaksional, teman-teman. Cinta manusia itu transaksional. Ya. Bentar. Kok? Tapi sepertinya kalau yang seperti dia ini kan couple goals banget nih. Cowoknya keren, ceweknya keren. Kayaknya nggak mungkin deh cinta itu transaksional. Wah, itu mah couple goals. Terus lihat gak sih itu? Gila, akhirnya dia married loh. Itu mah a marriage goals banget. Nggak mungkin deh yang goals begitu transaksional juga. Udah deh, percaya aja anyway. Gue udah married nih ya. Hari ini gue udah nikah. Gue berantem tuh parah. Gue menganggap diri gue goals. Orang-orang bilang relationshipnya Alvin tuh goals. Gear banget ya. Tapi tahu nggak sih teman-teman? Gue sadar hari-hari ini, sampai ke depan, pasti ada terus banyak yang gue rasa sikap gue tuh ke dia transaksional. Begitu juga sebaliknya. Kita bertengkar ya, parah. Pernah satu kali kita bertengkar sambil teriak-teriak. Pernah sekali sampai gue pukul tembok. Kenapa bisa seperti itu sih? Ketika dicek paling dalam, intinya ada sesuatu yang tidak sesuai harapan gue mulai merontak, gue mulai nggak suka. Dan itulah sikap transaksionalnya manusia. Ya, kita sekarang coba baca di firman Tuhan. Bagaimana cinta dari kebenaran firman. Mari kita buka di 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Di sini gue baca dari terjemahan NIV, teman-teman. Di situ dikatakan, "Dear friends, let us love one another. For love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love." Jadi di situ dikatakan, teman-teman, mari kita mencintai satu dengan yang lainnya. Karena cinta, nah perhatikan, cinta datang dari Tuhan. Cinta datang dari Tuhan. Setiap orang yang mencintai lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Nah, ini standar cintanya Tuhan itu luar biasa, teman-teman. Whoever does not love does not know God. Siapa yang tidak mencintai tidak mengenal Tuhan. Nah, ini kesimpulannya. Because God is love. Karena Allah itu kasih. Cinta itu Yesus. Yesus itu cinta. Jadi love is a person named Jesus. Kalau kita perhatikan cintanya Yesus ya, teman-teman. Cintanya Yesus itu benar-benar yang namanya tanpa syarat. Cinta Tuhan itu unconditional, teman-teman. Cinta manusia itu transaksional. Ya, kita berusaha mencintai, kita seakan-akan mencintai. Yes, kita bisa jatuh cinta, yes. Tapi pada dasarnya sifat cinta manusia itu transaksional. Yang tadi aja loh katanya cinta. Tapi tetap aja ada hal yang ketika tidak suka,
tidak kita terima, kita langsung tidak oke responnya. Kita langsung tidak menerimanya, menolaknya. Sebaliknya, Tuhan, ada banyak hal yang tidak Tuhan suka dari kita sebetulnya. Tuhan mungkin tidak sesuai dengan harapannya Tuhan, tidak sesuai dengan perintahnya Tuhan. Tapi bahkan di Roma 5 ayat 8 di situ dikatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan teman-teman, waktu kita masih menjijikan, istilahnya berdosa itu menjijikan di hadapan Tuhan. Tuhan pilih mati untuk tebus dosa kita. Itu unconditional love, kasih tanpa syarat. Jadi again, cinta manusia itu dasarnya transaksional. Cinta Tuhan itu unconditional. Dan gue mau kasih satu buah contoh cerita ya teman-teman. Gue belajar dari papa gue. Sebenarnya cinta seorang ayah ke anak itu sangat-sangat baik sekali, luar biasa sekali. Gue banyak belajar cinta Tuhan sama gue melihat sosok papa gue. Tapi ada satu pesan yang papa gue sampaikan sehingga gue semakin mengerti tentang cinta Tuhan adalah waktu gue kuliah. Gue inget banget waktu gue kuliah, gue tuh ikat pinggangnya rusak. Jadi hari itu ikat pinggang gue rusak, akhirnya gak pakai. Papi gue lihat, papi gue samperin gue, papi gue buka ikat pinggangnya dia, kasih ke gue. Dia bilang begini, ini punya papi, kamu pakai yang punya papi hari ini. Inilah cinta seorang papi katanya. Apa yang papi bisa kasih, papi punya akan kasih buat kamu. Dia terakhir tutup dengan kata-kata ini teman-teman. Tapi papi nggak bisa kasih nyawa buat kamu. Itu cuma Tuhan yang bisa. Kalau Tuhan kasih nyawa untuk kamu. Di situ saya mengerti, wow, berarti betapa luar biasanya cinta ayah saya, tapi masih sangat terbatas. Masih terbatas teman-teman. Tidak sempurna sesempurna cintanya Tuhan. So, cinta Tuhan itu unconditional. Deal dengan hal itu. Karya salibnya itu adalah bukti bahwa cinta Tuhan itu unconditional. Bersyukurnya dengan hal itu teman-teman. Sejak kita muda kita udah mengenal cinta Tuhan. Bersyukur banget mengalaminya. Tanpa kita harus berbuat sesuatu yang baik. Tanpa kita harus seakan-akan menjawab semua kebutuhan Tuhan. No, kita gak akan pernah sanggup. Maka dari itu Tuhan memutuskan turun ke dunia untuk menyatakan bahwa cinta dia itu unconditional teman-teman. So bentar kok, bagaimana sih penerapannya dalam relationship? Ini kan lagi Lighters Relationship Talks. Penerapannya gimana? Bagaimana penerapannya dalam romance? Nah, kita buka ayat di Yohanes 15 ayat 12. Di terjemahan NIV di situ ditulis, "This is my commandment. Love each other in the same way I have loved you." In the same way I have loved you. Cintailah seorang yang akan yang lain seperti Yesus mencintai kita. Wow, standarnya tinggi banget. Cinta yang unconditional. Emangnya bisa ya? How come? Tadi bahkan papi gue bilang papi gue aja nggak bisa. Ya, how come? Di sini gue mengerti bahwa Tuhan ingin kita menikmati cinta yang unconditional itu dalam keseharian kita. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya adalah hadirkan Tuhan dalam relationship kalian. Gue ulang ya, caranya adalah hadirkan cinta Tuhan dalam relationship kita. Hadirkan Tuhan dalam relationship kita. So, relationship tanpa cinta Tuhan hanya akan menjadi relasi yang transaksional. Tapi relationship dengan cinta Tuhan yang hadir di tengah-tengah relationship itu, ada cinta Tuhan yang unconditional yang mengisi setiap ketidaksempurnaan kita, setiap kegagalan kita dalam mencintai. Ada Tuhan di sana yang unconditional, memperlihatkan, dan dia mau menjadi sumbernya itu sendiri, teman-teman. Ya, karena kalau lu mau terus mengandalkan cinta manusia dalam mencintai, lu pasti ujung-ujungnya transaksional. Kita pasti ujung-ujungnya gagal, teman-teman. Karena hanya cinta Tuhan yang gak pernah gagal. So, daripada kita pusing, daripada kita susah, hadirkan cinta yang unconditional itu di tengah-tengah kita. Perbesar pribadi dia di tengah-tengah kita. Perbesar
impact atau kebenaran Tuhan dalam hubungan kita, sehingga kita memiliki Christ-centered relationship yang berpusat pada Tuhan, relationship yang berpusat pada cintanya Tuhan, relationship yang berpusat pada siapa Tuhan. Ya, dalam banyak hubungan, dalam banyak aspek, jadikanlah cinta Tuhan itu menjadi dasar kekuatan kita dalam banyak hubungan, ya teman-teman. So, gue mau ngasih pesan nih, khusus nih buat teman-teman yang mungkin single atau belum memikirkan pasangan. It's okay, pelajari ini. Jadi sibuklah dengan mengejar cinta Tuhan. Sorry kita nggak bisa mengejar, tapi sibuklah untuk merenungkan, karena Tuhan yang mengejar duluan terhadap kita. Gue yakin lu bisa bahagia buat yang single tanpa perlu ada yang lain. Gak usah kejar-kejar yang lain. Fokus sama yang Tuhan percayakan. Tuhan tahu kok kapan waktu yang tepat untuk lu berpasangan. Fokus tentang apa yang Tuhan percayakan pada lu, karena Tuhan tahu waktu yang tepat kapan untuk lu berpasangan. Ya, tadi firmannya jelas lagi kan. For love comes from God. Jadi cinta itu datangnya dari Tuhan, teman-teman. Buat teman-teman yang single, gak usah paksa. Jangan menumbuhkan cinta sebelum waktunya. Lu bisa banget bahagia tanpa kehadiran manusia lain. Sorry, ini maksudnya dalam hal pemenuhan kebutuhan cinta kita ya. Yesus itu cukup. Yesus itu unconditional. Ya, buat yang single, remember this. And for you guys yang lagi dating, nah ini pesan gue agak serius nih. Banyak juga nih. Buat yang lagi dating, artinya daripada lu sibuk menuntut perubahan pasangan, lebih baik lu sibuk menghadirkan Tuhan dalam relasi hubungan. Dan ya itu, lebih baik lu sibuk menghadirkan Tuhan dalam relasi hubungan. Dan gini, buat yang dating, gue mau ngasih juga mungkin pesan yang agak serius juga nih. Ya ini mah karena berdasarkan pengalaman pribadi gue, ya gue belajar banyak sih. Dating itu kan benar-benar masa, kalau di firman Tuhan kan masa persiapan gitu kan. Persiapan menuju perjanjian pernikahan. Karena di firman Tuhan itu nggak banyak bahas tentang pacaran, atau bahkan nggak ada di tentang pacaran gitu kan. Yang ada tentang perjanjian pernikahan. Dan kalau kita mau menentukan perjanjian pernikahan, kita single nih, dating itu di masa-masa di tengah sini, which is area dimana ya kita benar-benar perlu banyak pertimbangan dengan matang, perlu buka mata lebar-lebar, jangan buta. Karena kalau kita udah bahas perjanjian pernikahan di hadapan Tuhan loh, kita janji nikah tuh disebutnya kan di hadapan Tuhan, janji di hadapan Tuhan. Artinya kita udah berjanji di hadapan Tuhan, kita akan mau benar-benar hidup berdua bersama dengan dia. Artinya lu mau sifat transaksional gimana pun, yang lu bisa beli cuma dia. Ya gak sih? Lu gak bisa pilih-pilih lagi tuh di masa marriage. Di masa marriage itu bukan masa dimana lu pilih-pilih, tapi udah lu terima dia apa adanya. Dan ini kan masa-masa single nih. Masa-masa dating itu masa-masa yang menurut gue serius perlu dipertimbangkan. Buka mata lebar-lebar. Pilih yang terbaik untuk nanti lu menentukan siapa orang yang paling, ibaratnya lu rasa ini oke, gue mau sama orang ini. Tapi pilih yang terbaik. Gak ada yang ngeburu-buru kok. Gak usah rush. Gak usah pikir bahwa gue tertekan nih harus sama dia. Gak ada yang harus. Ingat teman-teman, buka mata lebar-lebar. Ini masa-masa yang masa dating ini masa-masa yang benar-benar perlu kita buka mata, karena itu masa pertimbangan ya. Seperti sekarang gue udah married nih teman-teman ya. Apapun yang dilakuin sama istri gue, cuma dia lah istri gue. Gue gak bisa bilang udah gue gak mau sama dia. Apapun, karena gue berjanjinya di hadapan Tuhan. Dan gue menghadirkan cinta Tuhan yang unconditional itu dalam hubungan gue berdua sama istri gue. Dan di situ emang banyak banget Tuhan yang menjagai kita, yang memulihkan hati kita. Bahkan tadi gue ceritakan, beberapa bulan lalu aja gue masih bertengkar hingga pukul tembok dan sebagainya. Tapi cinta Tuhan yang unconditional hadir luar biasa dalam pernikahan gue. Dan wow, amazing. But ingat teman-teman, pilih yang terbaik di masa-masa dating ini. Udah pukul tembok, udah segala macam, gak akan pernah ada bilang, gue mau lagi yang lain. Udah gak bisa. Karena gue mau tepati janji gue di hadapan Tuhan. Janji nikah gue di hadapan Tuhan. Pernikahan itu bicara perjanjian untuk bersama seumur hidup. Dan kenapa gue bahas pernikahan, mungkin terlalu jauh dan sebagainya, tapi karena ya
gue mau belajar share kebenaran ya, karena di firman Tuhan nggak ada sama sekali bahasan tentang pacaran. Artinya di sini single, di sini masa pernikahan, di sini masa pacaran, masa pengenalan, gue akan bahas lebih serius lagi. Dan miliki mentor buat teman-teman yang udah dating, bahas case per case, pilih yang terbaik, nggak ada yang nge-push kok, no pressure ya. Oke, so gue mau review teman-teman. Ingat, cinta manusia itu pada dasarnya transaksional dan cinta Tuhan itu unconditional. Dan relationship tanpa cinta Tuhan hanya akan menjadi relasi yang transaksional. Gue berdoa teman-teman supaya kita semua belajar banyak hari ini tentang cinta. Dan ayo kita hadirkan Tuhan lebih besar sehingga kita bisa menikmati cinta Tuhan yang unconditional itu dalam setiap relationship yang kita punya. Entah itu dengan keluarga, dengan nanti romance ya, karena kita lagi bahas romance, dengan teman-teman kita lainnya juga, biar cinta Tuhan yang unconditional. Caranya gimana? Ayo sibuk menghadirkan Tuhan lebih dalam kehidupan kita, dalam relationship kita. Itu aja teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Saat ini kami belajar tentang cinta Tuhan yang unconditional. Berdoa Tuhan, biar cinta-Mu itulah yang menjadi dasar kekuatan kami. Cinta-Mu itulah Tuhan yang menjadi sumber untuk kami bisa mengalami unconditional love. Sehingga kami tenang Tuhan, karena Engkaulah sumbernya. Kami gak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami gak bisa menuntut orang lain untuk melakukan itu. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Dan biar hanya Engkaulah satu-satunya pribadi cinta yang bisa diandalkan, yang kami andalkan Tuhan, yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berdoa untuk teman-teman semua yang masih muda Tuhan. Hari-hari ini biar kami bisa belajar dewasa, belajar mengerti ini Tuhan. Sibuk menghadirkan Tuhan. Sibuk menghadirkan Tuhan. Bukan sibuk mengejar apa yang kami suka. Bukan sibuk mengejar yang kelihatannya fun. Tapi kami mau sibuk menghadirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman-Mu ini boleh menjadi kehidupan buat kami Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Engkaulah kasih itu Tuhan. Dan kami mau mengalami kasih yang sesungguhnya dari Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai ketemu di big group teman-teman. God bless you.